anak-anak kelas 4, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi materi IPA kita. Silakan kalian buka buku kalian halaman 15 ya. Halaman 15. Hari ini kita belajar tentang kegiatan pelestarian sumber daya alam. Oke. Kalau kemarin kita belajarnya tentang kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, hari ini kita menyebutkan kira-kira kegiatan pelestarian sumber daya alam itu seperti apa. Kalau kita lihat di buku kamu di halaman 15, di sana sebuah poster di sana di mana itu dikeluarkan juga oleh WWF, di mana itu adalah perlindungan untuk orang hutan dan juga panda. Nah, kalau kita lihat ya, WWF ini adalah salah satu kegiatan lingkungan atau lembaga ataupun organisasi yang menangani tentang kelestarian lingkungan, terutama untuk menjaga kelestarian dari orang hutan dan juga panda ya, karena jumlah orang hutan dan panda sekarang sangat kurang ya akibat eksploitasi dari manusia yang berlebihan. Oke. Nah, ada sebuah pekerjaan yang mewakili tugas untuk menjaga dan mengawasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Pekerjaan tersebut disebut dengan aktivis lingkungan. Aktivis lingkungan artinya adalah orang yang bekerja di suatu lembaga atau organisasi yang peduli terhadap pelestarian lingkungan. Nah, biasanya aktivis-aktivis ini tugas mereka adalah mengawasi hutan-hutan yang dilindungi oleh pemerintah agar tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian menyelamatkan hewan-hewan yang hampir dan terancam punah, dan juga mereka menjaga lingkungan dari polusi akibat limbah pabrik ya. Di mana inti dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menjaga kelestarian serta keseimbangan dari alam. Bukan cuma aktivis ya harusnya yang bekerja demikian, tidak, tapi seluruh masyarakat harusnya peduli dengan lingkungan, karena kalau kita peduli dengan lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan yang terbaik juga untuk kita ya. Misalnya kalau kita bisa melindungi hutan, maka tidak akan mungkin terjadi yang namanya banjir, longsor ya. Tapi kalau kita tidak bisa melindungi hutan kita, maka yang terjadi ya jelas polusi udara, kemudian longsor, banjir seperti yang tadi kita sebutkan ya. Tapi jika kita bisa menjaga hutan kita, maka alam akan memberikan udara yang segar, kemudian peristiwa-peristiwa tidak akan terjadi, musibah itu tidak akan terjadi, walaupun terjadi setidaknya dia minim ya, atau sedikit hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian hewan-hewan yang tinggal di hutan itu tidak akan punah ya. Kalau habitatnya sudah dirusak oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, mereka mau tinggal di mana dan tidak akan bisa bertahan hidup. Maka jangan heran kalau akhirnya hewan-hewan ini mendatangi permukiman manusia. Karena apa? Karena mereka tidak punya rumah lagi. Contohnya seperti ini, kamu punya rumah, tapi rumah kamu dihancurkan, artinya kamu tinggal di mana? Nah, begitu juga hewan-hewan yang ada di sana. Kalau hutannya dihancurkan, mereka mau tinggal di mana? Cari makan di mana mereka? Ya secara tidak langsung mereka akan pergi dari tempat itu menyelamatkan dirinya, dan mau tidak mau mereka akan masuk ke dunia manusia ya. Karena itu kenapa dilakukan sebuah kegiatan ya untuk pelestarian sumber daya alam, karena sumber daya alam utama itu ya untuk dalam kehidupan kita sehari-hari itu memang hutan. Hutan itu banyak sekali fungsinya dalam kehidupan kita kan, makanya kita wajib untuk turut serta dalam melindungi hutan ya. Walaupun kita tinggalnya di kota, bukan berarti kita tutup mata dengan
hal yang ada di hutan sana. Saya kan tidak merasa dekat sama hutan, tidak pernah banjir di daerah saya, jadi cuek saja. Nah, bukan hal yang demikian ya. Kita bisa mendukung kegiatan aktivis-aktivis ini, ataupun kita bisa turut serta mensosialisasikan, mempublikasikan ke orang-orang akan kegiatan-kegiatan dari organisasi ataupun aktivis lingkungan ya. Nah, di buku kamu di halaman 16 di sana ada beberapa sumber daya alam ya, seperti sungai, tanah, tumbuhan, dan udara. Nah, nanti tugas kamu kira-kira contoh kegiatan pelestarian yang ada di sungai, tanah, kemudian tumbuhan serta udara ini apa kegiatan pelestariannya ya. Dimana di sini diharapkan ya, jika kamu sudah mampu mencari dan memberikan contoh kegiatan ini, kamu juga diharapkan bisa melaksanakannya walaupun forumnya kecil, yaitu lingkungan rumah kamu dulu ya. Tidak masalah ya, karena jika kamu dari lingkungan yang kecil bisa menjaga, apalagi kamu dalam lingkungan yang lebih besar ya. Intinya adalah boleh kita memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungan kita atau sumber daya alam itu boleh, tidak ada halangan kita untuk tidak bisa memanfaatkannya, boleh. Hanya kita harus bisa membatasi serta melestarikannya itu seperti apa ya. Kalau hutan kita babat semua ya, nanti yang menahan kadar air hujan siapa ya. Kalau tidak ada lagi pepohonannya, makanya bukan berarti kita tidak boleh memanfaatkan, boleh, tapi dibatasi. Kemudian jika kita memotongnya, maka kita juga harus menanamnya kembali ya, karena jika kita cuma bisa memotong dan mengambil, mau pakai apa lagi untuk berikutnya kalau kita tidak melakukan penanaman kembali. Sedangkan kita tahu tanaman itu bisa dimanfaatkan itu ketika dia sudah sangat besar, sudah layak untuk ditebang, diproses ya, dan itu membutuhkan puluhan tahun. Nah, kalau kita cuma bisa memotong tanpa bisa menanam kembali, kira-kira berapa tahun kemudian apa yang akan diambil lagi kalau sudah tidak ada. Karena itulah dengan adanya kegiatan-kegiatan yang cinta dengan lingkungan ya, yang dilakukan aktivis ataupun kita, itu bisa membantu untuk pelestarian lingkungan dan juga pelestarian sumber daya alam. Oke, itu saja materi hari ini. Silakan kamu tuliskan bagian-bagian pentingnya di buku catatan kamu, dan latihannya silakan kalian kerjakan. Halaman 16 yang di tabel itu ya, ini latihan kalian. Silakan kalian lengkapi 5 contoh dalam tiap sumber daya alamnya ya. Silakan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jaga kesehatannya. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Jangan pernah lelah ya untuk menjaga kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan dan juga menggunakan masker. Oke, sampai di sini dulu dan kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.